Momen kembali ke kampung halaman menjadi yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi umat Muslim yang ada di perantauan. Ada sejumlah moda transportasi yang bisa menjadi pilihan, mulai dari kapal laut, kereta api, pesawat terbang, hingga bus antar kota, antar provinsi. Namun, yang menjadi favorit, mudik akan lebih komplit jika membawa kendaraan pribadi. Bagi pengguna kendaraan pribadi baik motor atau mobil yang ingin mudik lebaran tahun ini, agaknya harus lebih hati-hati. Sebab ditemukan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berlaku curang. Dari mengoplos bahan bakar dengan air hingga mengurangi takaran literan, sehingga konsumenlah yang menjadi korban. Pekan lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menginspeksi langsung SPBU yang berada di rest area kilometer 42 Jalan Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Zulkifli Hasan membongkar modus pengelola SPBU yang memasang alat tambahan berupa jumper pada dispenser pengisian bahan bakarnya. Alat itu rupanya ditanam di dalam mesin pompa yang bekerja saat tuas atau kran bahan bakar dibuka. Ditemukan adanya dugaan tindak pidana bidang meteorologi legal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang yang ada di sini. Ya. Apa itu? Pompa ukur BBM yang berada di SPBU ini terpasang alat tambahannya ini. Ini nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi hitungan. Ya, misalnya angkanya 20 tapi bensinnya yang keluar 15. Saya beberapa kali ngetes. Termasuk ada yang dekat rumah saya tuh. Saya ngisi 40 liter dapatnya 30 gitu. Nah, karena ini alat tambahan ini tidak boleh dilarang. Yang disegel itu tuh. Nah, itu ya. Segel sudah ada. Ini tambahan. Nah, kalau ditambahan ini misalnya kita ngisi 40 gitu. Nah, minyaknya bisa cuma 30 liter. Jadi banyak sekali kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam kurun waktu setahun diperkirakan para SPBU nakal itu bisa meraup keuntungan hingga 2 miliar rupiah. Selain di Karawang, SPBU nakal lainnya juga ditemukan di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, serta Serang, Banten. Walaupun praktik curang seperti ini merupakan mainan lama, namun tetap saja masih ada SPBU tak gentar, walaupun ada ancaman sanksi pidana. Lantas, bagaimana mengatasi hal ini? Itu yang kemudian menunjukkan bahwa ini ada kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha. Maka yang bisa dilakukan adalah tidak hanya, apalagi ini semua akan terjadi pulang kampung istilahnya dan membutuhkan BBM, maka BBM yang akan dilewati oleh jalur umum yang menuju ke kota-kota besar di Pulau Jawa ini sebaiknya itu dicek, nggak hanya 3 ini. Kalau ini gunung es ya oke lah, paling enggak untuk menunjukkan keseriusan dalam melindungi konsumen, karena consumer interest adalah state interest, negara itu yang harus kemudian memperhatikan kepentingan sekian banyak konsumen itu. Ya, tindakan culas oleh SPBU nakal ini memang mendapatkan perhatian khusus dari Kemendak. Mengingat tidak lama lagi masyarakat akan memasuki periode libur Lebaran 2024. Itu artinya arus mudik diprediksi bakal ramai dan orang-orang akan banyak yang mengisi BBM di SPBU. Yang kita tertibkan jangan sampai hari besar nasional ini banyak orang harus mudik, ya kan? Malah beberapa SPBU mengambil manfaat dengan menambah alat, merugikan konsumen yang hitungannya itu bisa berkurang banyak. Ini, maka ini kita segel. Ini disegel ini, ya.
nggak boleh beroperasi. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh SPBU dimanapun berada, Kemendak akan mengecek semuanya. Jadi jangan main-main, gitu. Karena ini sungguh terlalu, karena akan sangat merugikan konsumen. Misalnya saya ngisi bensin 40 sampai mana? Jawa Tengah. Ya kan? Kan hitungan kita ada itu per liter berapa. Lah kalau ini kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ya dalam perjalanan bisa aja habis bensin. Kita kira masih banyak, nggak tahunya kurang. Mengganggu perjalanan, kedua sangat merugikan. Untuk mengantisipasi kecurangan dan rekayasa penjualan BBM saat arus mudik Lebaran semakin meluas, polisi dibantu UPTD Metrologi Legal melakukan pemeriksaan di sejumlah SPBU di daerah yang dilalui oleh pemudik. Saya pertama mengisi normal jalan biasa, dan setelah isi sampai di Kejaksaan lewat, mati. Memasuki musim mudik Lebaran, masyarakat dibuat resah oleh praktik curang yang dilakukan oleh oknum pengelola SPBU nakal. Mulai dari penjualan bahan bakar minyak yang dioplos dengan air sampai dengan BBM Pertamax palsu. Praktik ini kembali marak dan menjadi momok menjelang musim mudik Lebaran. Ya, bermula dari sebuah video viral yang beredar pada 25 Maret lalu di media sosial. Belasan pengendara sepeda motor dan mobil menggeruduk SPBU yang berlokasi di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka membawa botol yang diduga berisi bensin Pertalite oplosan. Mereka kesal sebab kendaraan mereka tiba-tiba mogok setelah melakukan pengisian bensin jenis Pertalite di SPBU tersebut. Saya pertama mengisi normal jalan biasa, dan setelah isi mungkin ada air di di injection masih ada tersisa bensin, sampai di Kejaksaan lewat, mati. Saya ngisi bensin, kebetulan bensinnya Pertalite, ya isinya 20.000, dan kebetulan motor saya tuh mogok ya di situ. Saya ngeliat kok pada mogok, motor saya juga mogok. Dari hasil penyelidikan tim investigasi gabungan menemukan fakta yang membuat geram. Kecurigaan para pengendara ternyata benar, yang membuat mesin kendaraan mereka mati adalah bensin Pertalite bercampur air. Dari hasil investigasi gabungan di lokasi SPBU tersebut terdapat 3 dispenser BBM jenis Pertalite yang mengandung air. Lantas bagaimana Pertalite oplosan air itu bisa masuk ke dalam SPBU dan dijual ke masyarakat? Polisi menyebut masuknya BBM abal-abal itu melibatkan sopir tangki dan kernetnya bernama Nana Nasruddin dan Muhammad Apip, serta security SPBU bernama Engkos Kosasi. Para pelaku menawarkan minyak BBM jenis Pertalite sebanyak 1.800 liter dengan kepada oknum security pada SPBU tersebut dengan uang sebesar 14 juta rupiah. Mereka menggunakan selang lison ini untuk mentransfer atau memindahkan dari mobil tangki ke ruang penyimpanan sementara. Polisi menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka dan melakukan penutupan SPBU yang diduga menjual Pertalite campur air untuk sementara waktu. Belum hilang resah karena beredarnya BBM bersubsidi dioplos air pada penghujung bulan Maret.
Masyarakat kembali digegerkan oleh temuan adanya BBM Pertamax palsu. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri membongkar ada 4 SPBU di wilayah Jakarta serta Depok, Jawa Barat yang kedapatan menjual Pertamax abal-abal. Polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dari pihak SPBU, yakni 1 orang pengelola, 2 orang manajer, dan 2 orang pengawas SPBU. Polisi juga mengungkap bagaimana para pelaku selama ini dengan gampangnya menjalankan praktik tipu-tipu mereka, membuat BBM Pertamax palsu. Jadi pada saat mereka mengisi BBM Pertalite ke tangki Pertamax, itu hanya menuangkan zat pewarna dan mungkin masyarakat tidak tahu mereka sedang melakukan apa. Tetapi dengan hasil penyelidikan kita tahu bahwa memang itu adalah zat pewarna untuk merubah Pertalite menjadi Pertamax. Bukan kali ini saja aksi tipu-tipu BBM non-subsidi Pertamax palsu dibongkar polisi. Namun nyatanya ada saja akal bulus para pelaku untuk memuluskan praktik curang mereka. Memang di tahun 2017 pernah terjadi pencampuran BBM tapi bukan di SPBU. Dia pencampurannya di mobil-mobil ataupun di minyak-minyak mentah kemudian diedarkan. Nah, belajar dari kejadian tersebut mereka mengaplikasikan di SPBU. Jadi sekarang terjadi dan kasus ini pun sebetulnya bukan baru kali ini diungkap. Sebelumnya juga sudah pernah diungkap, tapi memang dari hasil itulah kami kembangkan sehingga kita tindak sebanyak 4 SPBU. Demi meraup cuan, para pelaku nekat menjalankan praktik curang yang merugikan masyarakat. Kasus yang berulang terjadi ini lagi-lagi menjadi lonceng pengingat bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam mengisi BBM kendaraan. Terlebih di masa libur panjang yang kerap dijadikan momen bagi pelaku kejahatan melancarkan aksi mereka. 190 juta itu bukan jumlah yang kecil. Kenaikannya 56%. Bebas. Musim mudik telah tiba. Tak lama lagi ritual tahunan masyarakat urban menjelang perayaan Idul Fitri bakal terlihat di mana-mana. Tradisi pulang kampung terasa gegap gempita yang ditandai dengan aksi kolosal berpindahnya puluhan juta manusia dalam waktu yang nyaris bersamaan. Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik lebaran terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April 2024. Dari hasil survei dan kalkulasi pemerintah, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Angka ini setara dengan 71% penduduk Indonesia. Jika prediksi ini tepat, maka jumlah pemudik pada Lebaran 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi BKT, terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran tahun 2024, yaitu sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang. Dari angka tersebut, sebesar 14,6% atau 28,4 juta orang penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran tahun 2024. Lonjakan jumlah pemudik yang begitu signifikan ini ikut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan ikut mewanti-wanti agar pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini.
kurang lebih ini dari survei. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Kalau tidak, keluarganya dulu yang diberangkatkan untuk mudik, agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman. Karena sekali lagi, jumlahnya bukan jumlah yang sedikit. 190 juta itu bukan jumlah yang kecil. Kenaikannya 56%. Gede banget. Kereta api masih menjadi pilihan utama pemudik. Hampir 40 juta pemudik memilih menggunakan kereta api sebagai angkutan lebaran. Moda transportasi bus juga masih jadi favorit yang akan mengangkut sekitar 37 juta pemudik. Selain itu, ada mobil pribadi, sepeda motor, mobil sewa yang bakal menyesaki jalur mudik lebaran. Data perkiraan jumlah pemudik yang melonjak hingga lebih dari 50% ini tentunya harus diantisipasi secara cermat. Apalagi hitungan pergerakan masyarakat yang dihimpun bukanlah pergerakan kendaraan yang sebenarnya, yang justru sangat dibutuhkan untuk penerapan rekayasa lalu lintas mudik. Angka dari perhubungannya 193,6 juta, katakanlah untuk pemudik, sebenarnya itu adalah suatu angka yang ambigu. Ambigunya kenapa? Karena bagi orang awam misalnya, bagi orang awam itu adalah dianggap sebagai pemudik. Nah, jumlah ini kan tentunya sangat besar sekali. Masa bisa mudik sampai 193 juta? Padahal yang benar itu adalah hanya pergerakan orang. Itu pun pergerakan orang, bukan pergerakan kendaraan. Indikasi mereka mudik pun juga mungkin juga masih kurang tepat juga ya, karena pergerakan di Jabodetabek saja pun tiap hari itu 88 juta pergerakan. Nah, ini kalau pemudik itu setiap hari ya. Kalau pemudik 193,6 juta pun itu pun kita juga lihat dari mana, itu harian atau selama 7 hari, min 7 hari atau plus 7 hari, itu pun juga kita masih belum tahu, karena di situ juga tidak ada keterangan di sana ya. Jadi kita anggap harian atau itu selama pemudiknya. Kebutuhan kita saat ini adalah jumlah pergerakan kendaraan, bukan kendaraan orang saja. Untuk merekayasa lalu lintas itu nanti di kepolisian, itu tentunya yang dibutuhkan adalah rekayasa kendaraan, bukan rekayasa manusia. Berapa yang masuk tol itu harusnya juga ada dalam penelitian ya. Nah, sayangnya di sini juga tidak ada. Berapa yang akan menggunakan jalan tol jalan tol saja berapa, yang jalan nasional saja berapa, itu juga tidak ada. Seharusnya pemudik juga nanti juga bisa mencermati kira-kira mudik mau lewat mana, tanggal berapa pun juga akan bisa disiasati. Gelombang mudik lebaran bila tidak diantisipasi bisa menimbulkan beragam persoalan yang tak diinginkan. Rekayasa lalu lintas dan kesiapan transportasi publik, terutama perhubungan darat, menjadi sangat krusial untuk kesuksesan mudik lebaran. Namun sayangnya survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan tidak menyajikan data yang lebih akurat. Hanya kebutuhan kita saat ini adalah jumlah pergerakan kendaraan, bukan kendaraan orang saja. Untuk merekayasa lalu lintas itu nanti di kepolisian. Itu tentunya yang dibutuhkan adalah rekayasa kendaraan, bukan rekayasa manusia. Berapa yang masuk tol itu harusnya juga ada dalam penelitian ya. Nah, sayangnya di sini juga tidak ada. Berapa yang akan menggunakan jalan tol jalan tol saja berapa, yang jalan nasional saja berapa, itu juga tidak ada. Seharusnya pemudik juga nanti juga bisa mencermati kira-kira mudik mau lewat mana, tanggal berapa pun juga akan bisa disiasati. Jadi memang bagi kami memang masih ambigu angka-angkanya ya, karena yang kita butuhkan adalah jumlah pemudik itu berapa, bukan jumlah pergerakannya. Sudah puluhan tahun kita menyelenggarakan mudik lebaran, namun persoalan seputar mudik selalu tetap ada dan terus berulang. Seakan-akan mudik lebaran hanya menjadi target pemerintah untuk pembenahan transportasi massal dan infrastruktur jalan demi kenyamanan dan keamanan perjalanan para pemudik.